Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali dengan Tribun News Today edisi hari ini bersama saya Gilang Putranto. Sejumlah informasi dihadirkan untuk Anda, di antaranya Kementerian Kesehatan merespons desakan agar pemerintah meningkatkan distribusi dosis vaksin COVID-19 ke daerah di luar Jawa, Bali. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan distribusi vaksin COVID-19 berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut diantaranya tingginya laju penularan virus, jumlah kasus konfirmasi yang positif, dan jumlah penduduk. Menurut Siti Nadia, jumlah dosis vaksin yang didistribusikan ke daerah di Jawa Bali dan daerah di luar Jawa Bali hampir sama. Nadia mengatakan untuk meningkatkan pelaksanaan vaksinasi di daerah, pemerintah mengoptimalkan peran pusat kesehatan masyarakat, pos pelayanan terpadu, dan puskesmas pembantu, serta dibantu Polri dan TNI melalui personelnya masing-masing di kecamatan. Sementara itu, Nadia mengakui ada beberapa kendala dalam pelaksanaan vaksinasi di daerah luar Jawa Bali, mulai dari terbatasnya tenaga vaksinator hingga sulitnya transportasi. Lebih lanjut, Nadia menjelaskan bahwa stok vaksin bisa dilihat melalui situs vaksin.kemkes.go.id. Di situs tersebut, Kementerian Kesehatan juga menyampaikan data kecepatan penyuntikan dosis vaksin COVID-19 per hari. Adapun diketahui target sasaran vaksinasi nasional sebanyak lebih dari 208 juta jiwa. Hingga saat ini, lebih dari 57 juta orang telah menerima vaksin dosis pertama. Sedangkan 32 juta lebih orang sudah mendapat vaksin dosis kedua. Bayi kembar siam dengan kondisi dua kepala di satu tubuh berjenis kelamin perempuan lahir di RSUD Dr. Suselo Slawi, Tegal, Jawa Tengah pada Jumat malam kemarin. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Suselo Slawi Titis Cahyaningsih mengatakan, sebelumnya ibu dari bayi yang terlahir kembar siam tersebut datang ke Puskesmas Kambangan Lebak Siu. Namun karena tidak memungkinkan, maka langsung dirujuk ke RSUD Dr. Suselo Slawi sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat untuk operasi sesar. Hingga pada pukul 23.15 waktu Indonesia Barat berhasil dilahirkan bayi berjenis kelamin perempuan dengan kondisi kembar siam. Titis menyebut kondisi anak dalam istilah kedokteran bernama kembar thoracopagus atau sipopagus dan sudah diketahui sejak awal kandungan oleh orang tuanya. Kondisi tersebut masih belum stabil mengingat kondisinya yang memang berbeda dari bayi normal pada umumnya. Maka dari itu, untuk mendapat penanganan yang lebih menyeluruh, dokter spesialis anak yang menangani bayi kembar siam tersebut memutuskan merujuk pasien ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, Semarang. Adapun bayi kembar siam tersebut memiliki berat badan 3,3 kg dan panjang 46 cm. Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kembali membawa kabar bahagia. Setelah sebelumnya sempat keguguran, Aurel Hermansyah kini kembali hamil. Kehamilan yang telah dirahasiakan selama 3 bulan ini disambut bahagia oleh seluruh keluarga termasuk ibu kandung Aurel, Krisdayanti. Krisdayanti tak berhenti mengucap syukur atas kehamilan Aurel yang kini sudah memasuki usia 3 bulan lebih. Saat ditemui di kediamannya, Krisdayanti mengaku sangat bersyukur karena Aurel akan menjadi seorang ibu. Mengenai kehamilan Aurel Hermansyah yang sempat dirahasiakan, penyanyi yang akrab disapa KD ini angkat bicara. Ia menyebut bahwa hal itu adalah keputusan Aurel dan Atta yang memang harus dihargai. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah diketahui menikah pada 3 April 2021. Sebelum menikah, keduanya telah merencanakan untuk memiliki momongan sesegera mungkin. Pada Mei lalu, Aurel mengumumkan kehamilan pertamanya, hanya saja ia mengalami keguguran setelah beberapa pekan kemudian. Mereka kompak menyampaikan kepada publik tentang kabar duka tersebut pada hari Selasa, 18 Mei 2021 lalu.
Duet pelatih ganda putri Indonesia Eng Hian dan Hafid Yusuf mendapat apresiasi dari PB Jarum setelah berhasil membawa Grecia Poli dan Apriani Rahayu berprestasi di pentas Olimpiade Tokyo 2020. Pada Olimpiade Tokyo 2020, Grecia Poli dan Apriani Rahayu sukses mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Grecia Apriani memastikan raihan emas setelah menang atas unggulan Cina Chen Qingchen dan Jia Yufan. Sebagai bentuk apresiasi, PB Jarum memberikan hadiah berupa Smart TV berukuran 43 inch dan paket Mela TV masing-masing kepada Eng Hian dan Hafid Yusuf. Selain itu, PB Jarum juga memberikan hadiah berupa voucher belanja blibli.com senilai 150 juta rupiah untuk Eng Hian dan 100 juta rupiah untuk Hafid Yusuf. Diketahui, berkat pencapaian emas Olimpiade 2020, Grecia Apriani mengukir sejarah pertama sebagai ganda putri Indonesia yang meraih medali emas di Olimpiade. Demikian Tribun News Today hari ini, sampai jumpa. Tribun News Today.